Oke, soal nomor 3, kita baca bareng-bareng lagi. Ya, nandomo ore wo iinagara, nandomo ore wo iinagara to aru ga, watashi wa doshite nandomo ore wo itta no ka? Doshite muncul lagi nih kata tanya. Doshite, kenapa? Ya, berarti kalau misalnya kenapa, pasti jawabannya ada alasan dong ya. Dan kita lihat ya, ada dakara, 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 dakara ya. Jadi ini semuanya kalimatnya itu adalah alasan. Nah, seperti soal yang nomor 1, Sensei juga membagi dua kalimat dalam pilihan ganda ini. Karena biar kita gampang untuk mengingatnya ya. Kalau ini semua nomor 1 sampai nomor 4 ada di partikel O. Ya, kita potong di O ya. Kita lihat lagi. Nah, ada kata bendanya ya. Kata bendanya itu yang nomor 1, atarashi otobai. Lalu yang nomor 2, shuri shite kuresou na mise o. Ya, nah, lalu kalau yang nomor 3, kuarete ugokanaku narisou na otobai. Lalu yang nomor 4 adalah shuri o kotowarareta otobai o. Ya, jadi ada yang beda-beda ya nominanya ya. Nah, lalu baru kita ngeliat nih, ada apa nih dengan misalnya nomor 1 atarashi otobai-nya kenapa nih? Kita lihat kata kerja di belakangnya. Yasuku utte kureta kara. Ya, yasuku utte kureta kara. Jangan lupa dijadikan, ditranslate ke bahasa teman-teman masing-masing ya. Dijual murah. Karena motornya dia itu yang baru itu dijual murah. Nomor 2, oshiete kureta kara. Apa ini yang kasih taunya? Shuri shite sou na mise. Oh, toko yang mau ngebenerin. Ya, sedangkan yang nomor 3, katte kureta kara. Kuarete ugokanaku narisou na otobai o katte kureta kara. Ya, membeli, ya dia jadi dibeli ya si motornya dia yang gak bisa gerak, yang udah rusak. Emang ada yang mau beli? Oke, yang nomor 4, naoshite kureta kara shuri wo kotowarareta otobai. Oh, jadi awalnya dia kayaknya ada yang nolak ya buat ngebenerin motornya dia, tapi ada ternyata yang mau ngebenerin gitu. Nah, jawaban yang mana? Kita balik lagi lihat dulu teksnya. Ya, kita baca lagi teksnya, kita baca bareng-bareng ya. Shibaraku susumu to, ini kejadiannya setelah teks yang tadi kan motornya udah rusak nih. Nah, otobai no mise ga atta node, ada toko motor ya. Shuri wo tanonde mita, dia mencoba untuk meminta diperbaiki. Shikashi, tetapi, muzukashi shuri dakara dekinai to kotowarete shimatta. Tsugi no mise demo onaji datta. Jadi, dia itu sudah minta buat diperbaiki kan. Tadi ada toko motor ya, tapi ternyata dia selalu ditolak karena aduh ini mah susah diperbaiki, nggak bisa diperbaiki. Di toko-toko selanjutnya pun sama seperti itu. Nah, そして、3軒目の店がガロンだ。ガロンの店もこれは難しいねと言ったya. Jadi tetap ya si toko yang ketiga juga dia namanya Garong. Dia itu ini mah susah buat diperbaikin, katanya これは難しいね. ね、でも困ってるんでしょう。やってみるよ. Tapi si orang-orangnya, si orang bengkelnya nih, wah kamu pasti kesulitan ya. Udahlah kita coba gitu ya. To itte shuri o hajimete kureta. Nah, jadi tetap diperbaiki walaupun tadinya dia dibilang kayaknya ini mah sulit diperbaikinnya gitu ya. そして2時間かけて直してくれたの. Nah, lalu dibenerin ya. Katanya kan dia udah bilang ya, やってみよう ya. 店員はいつかこの店でオートバイを買ってね. Lalu kata si orang tokonya, kapan-kapan kamu beli ya motor di sini. To itte warata, sambil tertawa. Hontou ni komatte ita watashi wa nando mo ore wo iinagara kanarazu sou shiyou to kimeta. Ya, jadi dia yang tadinya kesulitan, karena ditolongin, jadi dia mengucapkan berkali-kali terima kasih gitu ya. Dan dia pun ingin memenuhi janjinya. Nah, di sini ketahuan dong. Doshite nando mo ore wo itta no ka. Jadi yang mana? Kenapa dia mengucapkan permintaan terima kasih berkali-kali? Bener banget ya. Nomor 4. Hoka no mise de shuri o kotowareta otobai o naoshite kureta kara. Ya, cuman di toko yang namanya Garong ini yang dia mau memperbaiki motornya. Nah, kita lihat ya, soalnya ternyata bintangnya ada 3. Wah, ini yang paling susah nih, tapi nggak apa-apa. Sama Muti Sensei dibantuin biar teman-teman bisa mengerjakan ini dengan mudah ya, nggak ada yang susah. Oke, kita lihat soalnya. Pertama, mansoku shite iru to aru ga. Naze ka, naze. Ya, yang dikotakin itu kata tanyanya. Yang ditanyakan tuh naze, berarti alasannya sama dengan doshite. Nah, setelah kita coba bagi ya, dibagi menjadi 2, bagi 2-nya gimana
Sensei, nggak ada partikelnya. Ini dibagi dua dari kosakata yang di sini tuh dari pilihan nomor 1 sampai nomor 4 itu ada ya. Apa? Koto ga dekita kara. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 4, koto ga dekita kara itu semuanya ada. Jadi, mushi shite kudasai ya. Nah, lalu ada nih yang Sensei kasih garis biru. Mo ichido. Sekali lagi. Apa ya sekali lagi? Nanti kita jawab ya. Ada yang nomor 2, garong. Masih inget dong, tadi ya dari soal yang sebelumnya garong itu nama tokonya ya. Kuarete shimatta, yang rusak ya. Lalu yang nomor 4 ada tein ya, oleh si orang tokonya ya. Nah, apa nih? Masih belum jelas kan ya? Noru yang nomor 1, mo ichido noru. Garong o kau. Lalu ada kuarete shimatta, shuri shite morau. Ada tein ni ore o tsutaeru ya. Jadi yang mana nih jawabannya? Kita balik lagi ke teksnya ya. Nah, oke teman-teman, kita balik lagi ke teksnya ya. Sambil lihat soalnya kita juga lihat teksnya. Nah, si kosakata manzoku shite iru-nya itu ada di paling bawah ya. Nah, ada di paling bawah nih, paling sebelah sini ya. Ini berarti artinya biasanya dia itu kesimpulan. Karena kesimpulan, jadi penjelasannya ada di mana? Ada di kalimat-kalimat sebelumnya ya. Nah, di teks ini Sensei udah kasih tulisan merah. Kanarazu sou shiyou to kimeta ya. Jadi dia itu apa nih yang pasti akan dia lakukan? Ternyata yang akan dia lakukan adalah kata mise wa garon to iu mise da. Nah, garon nih ya. Di pilihan ganda aja udah ketahuan dong mana yang ada garonnya. Oke, diinget-inget ya. Nah, kita coba baca bareng-bareng biar kita lebih memahami teksnya itu seperti apa. Ya, otobai o katta mise wa garon to iu mise da. Jadi dia itu beli motor ya di toko namanya Garon ya. Watashi ni wa doushite mo kono mise de kaitai ryu ga atta no da. Nah, dia itu punya alasan khusus gitu kenapa saya itu harus beli di toko yang namanya Garon ini ya. Tein wa itsuka kono mise de otobai o katte ne. Jadi dia kan di soal sebelumnya itu motornya yang rusak banget dan ditolak dari toko manapun itu dibenerin ya sama Teng-ing dari toko yang namanya Garon ini. Dan si Teng-ing itu bilang, "Itsuka kono mise de otobai o katte ne," gitu ya. Jadi tolonglah nanti kapan-kapan kamu kan udah tolongin sama saya, beli dong motor di sini gitu ya. To ite warata, ketawa gitu ya, hahaha gitu ya. Mungkin bercanda gitu ya tapi ya. Nah, walaupun mungkin ini niatnya bercanda kali ya TI-nya, tapi hontou ni komatte ita watashi wa, karena aduh udah repot banget gitu ya motornya rusak, tapi nggak ada yang mau benerin. Tapi toko ini yang namanya Garon mau ngebenerin. Jadi nando mo ore wo inagara, ya jadi dia terima kasih gitu ya. Kanarazu sou shiyou to kimeta. Ya jadi dia tuh pasti akan mengikuti apa yang udah dibilangin sama Teng-ing sang dari si galon. Ima no garon ni wa mo ano Teng-ing wa inakatta. Ya, jadi si Teng-ing yang waktu itu udah nggak ada. Ya, itu kan udah kejadiannya berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu ya. Mungkin udah pensiun mungkin. Ainakatta no wa zannen datta ga. Nggak bisa ketemu sih agak kecewa ya dia ya. Sore demo watashi wa manzoku shite iru. Ya, tapi walaupun begitu dia puas. Nah, dari sini kita udah tahu dong mana yang jadi jawabannya. Tahu ya? Yang mana jawabannya? Benar banget yang nomor 2 ya. Garon de otobai o kau koto ga dekita kara ya. Jadi dia membeli motor itu berarti dia sudah menepati janjinya dengan si Teng-ing yang membetulkan motor dia. Ya, sampai sini sulit nggak? Enggak dong, padahal ini bintang 3 loh. Teman-teman udah berhasil bareng-bareng ngerjain soal ini. Yeay! Ya, jadi teman-teman udah bisa ngerjain soal yang mudah dan soal yang sulit. Nggak sulit kan? Nah, sampai sini pelajaran kita ya. Warimashita. Saigo ni bun o matomemashou ya. Untuk menjawab soalnya mungkin sudah selesai, tapi Sensei pengen kalian memahami ke semua alur dari teksnya ya. Nah, habis ini kita bahas teksnya secara keseluruhan ya. Oke, sudah siap? Sugi ikimashou. Nah, sekarang terakhir kita mau matome ya. Kita mau simpulkan bagaimana isi dari teks panjang ini ya, terutama di alurnya. Karena kan tadi Sensei udah bilang ya, ada alur dari setiap teks yang panjang ceritanya itu seperti apa. Oke, kita lihat paragraf pertama. Paragraf pertama ini ada fakta. Ya, kita udah lihat ya di soal nomor 1 faktanya itu seperti apa. Lalu di paragraf 2 itu ada alurnya juga fakta lagi. Jadi dia menceritakan fakta yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah inti pembicaraannya. Intinya
ada apa ini, apa yang terjadi ya, apa yang mau dia sampaikan. Lalu baru yang paling terakhir itu adalah kesimpulan ya, tentunya kesimpulan itu ada di paling akhir. Jadi kalau misalnya ada paragraf terakhir berarti kesimpulannya ada di sini. Gimana? Susah nggak? Oke, teman-teman mungkin udah capek, udah habis, ada yang habis kerja, ada yang habis dari mana, mungkin ya beraktivitas, berkegiatan, tapi teman-teman udah gambar tiru ya dari soal yang paling mudah sampai yang soal yang bintangnya 3 yang sulit. Ternyata nggak sulit ya kalau dikerjain bareng-bareng sama Putri Sensei. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, pembelajaran kita. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan.